الفاتحة تبينة القبول تمام كل أصول ومقبول وعدنية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين. بسم الله الرحمن شيخنا وعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك
ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a nabi wa bi barakati 'alumihi bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Qala fil majmu', berkata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', wa yukrahu an yamshiya fi na'lin wahidatin. Makruh berjalan dengan menggunakan satu sendal. Jadi kalau kita jalan jangan pakai sendal cuman sebelah doang. Jadi kalau pakai sendal ya dua-duanya gitu. Ya. Maksudnya apa? Kalau secara tekstual dari bunyi kalimat ini, pakai sendal cuman sebelah. Ya kayaknya belum pernah ketemu lihat orang pakai sendal sebelah doang. Ya, umumnya orang pakai sendal dua. Kalau enggak dua, iya pasti nyeker. Belum pernah nemu gitu orang kalau pakai sendal cuman sebelah doang. Ya. Makanya dalam hal ini makruh kalau pakai sendal cuman sebelah doang. Jadi kalau make sekaligus. Kalau mau lepas sekaligus. Jangan sebelah-sebelah. Nah, jadi maksudnya adalah kalau make sendal jangan belum dua-duanya pakai udah dipakai jalan. Jadi orang kan begitu, jalan sambil pakai sendal sebelah, yang satunya ditendang, gitu. Jangan, pakai dulu yang benar dua-duanya, baru jalan.
walubsuha qaiman, memakainya pun juga berdiri, makanya berdiri ya, maka sendal. Walubsuha makruh, memakainya berdiri. Makruh tuh pakai sendal berdiri, jadi mesti kayak duduk ya. Agak repot juga timbang pakai sendal doang, pakai duduk. Kalau pakai sepatu masih mending iya. Kan agak susah. Kalau pakai sepatu berdiri rada susah. Pantasnya pakai sepatu duduk. Tuh. Pakai sendal memang yang nyelopin doang udah. Gitu. Ya. Ini bisa jadi yang dimaksud sendal di sini sendal yang memang penggunaannya itu tidak bisa maksimal dilakukan dengan cara berdiri. Ya maksudnya adalah sepatu. Ya. Jadi kalau sepatu yang sekiranya itu memang tidak mungkin dilakukan dengan cara berdiri, biasanya orang kalau pakai sepatu kan jongkok. Nah itu. Ya. Nah, itu maksudnya. Wa ta'liqu jarasin fiha, makruh menggantungkan lonceng di sendal. Makruh sendalnya pakai lonceng yang kecil tuh, kecil. Makruh ya. Jadi ada suaranya. Kenapa demikian? Karena malaikat rahmat tidak akan mendekati orang yang menggunakan lonceng seperti itu. Jadi kalau ada bunyi-bunyi lonceng itu malaikat rahmat nggak mau dekat. Makanya jangan pakai sendal yang ada loncengnya. Apalagi rumah pakai lonceng. Nah, jangan. Lonceng, kletek, begitu tuh. Waliman qa'ada fi makanin an yufariqahu qabla an yadhkurallaha ta'ala fihi. Makruh orang yang duduk di satu tempat berpisah dari tempat itu tanpa berzikir kepada Allah. Makruh juga. Kita kalau habis duduk nggak ada berzikir itu makruh. Ya, jadi kalau habis duduk di mana aja sebelum bangun baca zikir. Itu ya. Sebelum bangun baca zikir. Ma min qaumin yaqumuna min majlisin la yazkurunallaha ta'ala illa qamu an misli jifati himar wa kana lahum hasrah. Tidaklah satu kaum yang bangun dari tempat duduknya dan dia tidak berzikir kepada Allah, melainkan dia bangun sama seperti bangkai himar dan baginya ada kerugian. Jadi hina tuh orang kalau bangun
nggak zikir. Jadi kalau habis duduk kumpul baca zikir. Zikirnya apa? Bebas, serah. Mau zikir apa aja, ya. Atau baca zikir Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bisa. Nah, itu yang biasanya gitu. Jadi kalau habis kumpul-kumpul zikir tuh baca. Ya. Mau dikomandoi secara bersama-sama udah gitu, atau masing-masing aja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Begitu, itu lebih bagus. Atau baca zikir yang lain. Baca bismillah atau subhanallah, yang penting mengandung lafaz zikir. Begitu. Habis duduk di mananya? Jongkrong. Begitu. Ya. Nongkrong di mana? Pokoknya duduk di mana? Jongkok. Yang penting jangan pas nongkrong di WC. Nah, itu jangan baca zikir itu. Ya. Atau dia baca ketika bangunnya subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Biasanya bacaan-bacaan itu ketika duduk-duduk lagi tahlil, tuh lagi acara, itu biasanya dibaca. Ya. Padahal tidak hanya itu, lagi ngobrol kumpul-kumpul baca. Duduk mau bangunnya baca subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Atau subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jadi kalau dia enggak berzikir itu satu kerugian yang besar kata Nabi. Rugi itu orang. Wa tatayyubun, sunnah bagi orang yang mau sholat Jumat memakai minyak wangi. Jadi kalau mau pakai sholat Jumat pakai minyak wangi. Li ghairi shaimin, bagi yang tidak puasa. Orang puasa tidak disunahkan pakai minyak wangi. Ya. Makruh. Kalau orang puasa pakai minyak wangi makruh. Kenapa? Karena orang puasa itu adalah suatu keadaan yang tidak menunjukkan adanya kemewahan. Orang namanya lagi nahan lapar, berarti menunjukkan dirinya adalah diri orang yang tidak menunjukkan kemewahan, nggak menunjukkan tarafuh. Nah, orang yang biasanya pakai minyak wangi, biasanya kan menunjukkan dirinya, biar kelihatan kecium, biar wangi gitu. Nah, itu biasanya. Nah, orang puasa tidak nyambung pakai minyak wangi dalam keadaan puasa. Sasaran puasa adalah menunjukkan bahwa diri dia itu rendah, penuh dengan hina. Itu orang puasa. Ya. Penuh dengan hina, rendah, menunjukkan ketawaduan. Pakai minyak wangi menunjukkan kemewahan. Apalagi minyak wanginya macam-macam. Ya. Nah, lagi puasa jangan pakai minyak wangi, makruh. Nah, kalau lagi malamnya boleh. Ya.
alal aujah lima fil khabari as-sahih, karena ada hadis yang sahih an jam'a bainal ghusli wal lubsal ahsani ya wa tatayyub wal lubsil ahsani wa tatayyub wal insati wa tarki takhati yukaffiru ma bainal jum'atain, bahwa menghimpun antara mandi dan memakai pakaian yang bagus, memakai minyak wangi, berdiam, tidak melangkahi orang adalah dapat menghapuskan dosa di antara 2 Jumat. Jadi kalau dia mandi lalu pakai pakaian yang bagus, dosanya diampuni. Dia mandi pakai minyak wangi, dosanya diampuni. Dia mandi, dia diam nggak ngomong, dosanya diampuni. Dia mandi nggak ngelangkahin orang lagi duduk sholat Jumat, itu dosanya diampunin antara 2 Jumat yang satu dengan Jumat yang satu lagi. Wa tatayyubu bil miski afdalu, memakai minyak wangi misik lebih afdal. Jadi pakai minyak wanginya minyak wangi yang misik, itu lebih bagus, lebih afdal. Atau minyak misiknya yang dicampur dengan mawar, ya. Itu yang lebih afdal. Wala tusannu salatu alaihi sallallahu alaihi wasallam inda syummihi, tidak disunahkan baca solawat ketika menciumnya. Minyak wangi habis dipakai enggak sunnah baca solawat, enggak sunnah ya. Bal hasunal istighfaru indahu, justru bagusnya baca istighfar. Jadi kalau lagi pakai minyak wangi, ketika menciumnya baca istighfar. Astagfirullahaladzim, gitu ya, bacanya istighfar. Ada doa secara khusus lagi pakai minyak wangi. Itu ada hadisnya, saya lupa itu bunyinya. Allahumma, lupa ya. Jadi kalau kita pakai minyak wangi, itu Nabi ngajarin ada bacaan yang dibaca. Kama qala syekhuna, sebagaimana mengatakan guru kami. Ya, atau mengenai anjuran ketika sholat Jumat memakai minyak wangi. Ya. Wa nudiba tazayyunun bi izalati dhafrin min yadaihi wa rijlaihi. Sunnah berhias dengan cara menghilangkan kuku dari kedua tangannya dan kedua kakinya. Sunnah kalau mau sholat Jumat, kuku dan kakinya, kuku tangan dan kaki dipotong. Sunnah.
La ihdahuma, tidak salah satunya, enggak sunnah kalau cuma sebelah doang. Dua-duanya yang dipotong kukunya. Jadi hari Jumat sunnah motong kuku. Fayukrahu, maka makruhlah memotong salah satu dari dua kaki atau dua tangan dari kukunya. Wa sya'ru nahwi ibtihi, wa sya'ri nahuri ibtihi, dan sunnah menghilangkan rambut ketiak ketika sholat Jumat. Keteknya dibersihin dulu. Wa anatihi, bulu di sekitar kemaluannya. Jadi ketika mau sholat Jumat, bulu keteknya dibersihin, bulu kemaluannya dibersihin. Li ghairi muridi tadhiyati fi ashri Dzulhijjati, bagi orang yang tidak ingin melakukan kurban pada tanggal 10 Dzulhijjah. Kalau orang yang akan melaksanakan kurban, maka tidak dianjurkan motong kuku. Bahkan sunnah, yang pengen kurban jangan motong kuku sebelum dia kurban. Bagi yang pengen kurban. Kalau yang enggak kurban mah enggak apa-apa motong kuku. Tapi kalau yang sudah punya niat kurban, sudah ada kambingnya, nah itu jangan dipotong kuku sebelum dia kurban. Ada urutannya, dari tangan kanan dulu. Kanan. Itu macam-macam caranya. Dari diselang-seling, telunjuk, ya, ini jempol. Nanti sini ada dibahas. Ya. Wazalika lil ittiba, hal itu karena ngikut kepada Nabi. Wa biqassi syaribihi hatta tabhuru humratus syafati, dan sunnah menggunting kumis hingga nampaklah merah bibir. Jadi kumis juga dicukur sholat Jumat. Biar kalau sampai kumisnya nutupin merah bibir, itu dicukur. Biar nampak kelihatan merah bibirnya. Cukur kumis. Wa izalati rihin karihin, menghilangkan bau yang tidak enak. Bau yang gak enak ya minimal mandilah. Mandi pakai sabun. Wa waskhin, dan kotoran-kotoran. Tuh ya. Wal mu'tamadu fi kaifiyati taqlimil yadain, yang paling bagus cara memotong kuku adalah an yabtadi'a bimusabbahati yamini ila khinsiriha, memulainya dengan telunjuk yang kanan sampai ke kelingkingnya, summa ibhamiha, lalu jempolnya. Itu ini baru jempol. Summa khinsiri yasariha ila ibhamiha ala tawali, lalu yang kiri kelingkingnya. Gitu ya. Jadi yang bagus cara motong kuku mulainya ini. Nah, yang kiri ini, gitu caranya. Warijlain, dan kedua kaki, an yabtadi'a bi khinsiril yumna ila khinsiril yusra ala tawali. Kalau kaki mulainya dari
khinsir yumna ila khinsir yusra. Kelingking yang kanan kalau kaki. Terus yang kiri. Kelingking ketemu kelingking. Berurutan. Terus kalau kaki. Ya. Wa yambaghi al-badaru bi ghusli mahalil qalmi, dan sebaiknya ia membersihkan tempat potongan kuku. Jadi kalau habis potong kuku itu bagusnya dicuci. Ya. Wa yusannu fi'lu zalika yaumal khamisi au bukratal jum'ati. Dan sunnah mengerjakan motong kuku pada hari Kamis atau Jumat pagi. Sunnahnya gitu. Jadi hari Kamis itu sudah sunnah. Motong kuku masuk ke sunnahannya. Atau Jumat pagi. Itu yang motong kukunya. Wa karihal muhibbu Tabari natfa sya'ril anfi. Makruh Syekh Muhibbit Tabari mencabut bulu hidung. Makruh bulu hidung dicabut. Bulu hidung jangan dicabut. Justru digunting kalau mau, jangan dicabut. Nah, gunting. Karena akarnya jangan dicabut. Inna fi baqai amana minal juzam. Itu ada bulu hidung bisa menjadi kesehatan buat tubuh kita. Jadi jangan dicabut kalau mau digunting. Karena dengan adanya bulu di hidung itu menandakan ia terpelihara dari penyakit juzam, lepra. Kalau dia di hidung bulunya enggak dicabut. Qala Syafi'i radhiyallahu anhu man nazzafa thawbahu qallahamuhu wa man tabarihu zada aqluhu. Nah, Imam Syafi'i berkata, siapa yang membersihkan pakaiannya maka sedikitlah kegelisahannya. Dan siapa yang harum baunya maka akalnya bertambah. Kebersihan pakaian menunjukkan bahwa orang itu orang bahagia, enggak gelisah. Orang yang punya akal adalah orang yang selalu menjaga keharuman tubuhnya. Itu orang yang akalnya bagus gitu. Itu kata Imam Syafi'i. Jadi cerminan bahwa orang itu orang yang bahagia, tidak gelisah, tidak duka adalah orang itu berpakaian rapi, bersih. Nah, itu ciri-ciri orang bahagia. Ya. Biar kata dia pakai itu juga tapi bersih. Nah. Dan orang yang selalu wangi, tandanya tuh orang yang akalnya bertambah. Gitu, ya. Jadi orang yang selalu wangi gitu. Itu kata Imam Syafi'i. Ya, itu maqala wa sunnah insatun wallahu a'lam bissawab.
Bismillahirrahmanirrahim. Tsumma innal akhlaqal mazmumata wal khisalal mamqutata fil qalbi kasiratun. Kemudian sungguh akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang dibenci di dalam hati itu banyak. Wa kadzalikal akhlaqul mahmudatu wal khisalul mahbubatu. Begitu pula akhlak yang terpuji dan sifat-sifat yang dicintai, allati yang bagi lil mu'mini, yang sebaiknya bagi seorang mukmin, an yuhalliya biha qalbahu, untuk menghiasi hatinya, katsiratun aidon, banyak juga. Jadi mengenai akhlak-akhlak yang terpuji, sifat-sifat yang terpuji, akhlak yang tercela dan sifat-sifat yang tercela di dalam hati itu banyak. Ya, itu banyak. Bahasan kita di awal adalah musannif akan mengulas sedikit yang menyangkut masalah hati. Di antaranya akhlak-akhlak yang tercela itu harus dihindarin. Kata Nabi, salasun muhlikat, ada 3 perkara yang dapat membinasakan seseorang. Syuhun muta', ya, pelit yang selalu diturutin. Wahawan muttaba', nafsu yang selalu diikutin. Wa i'jabul mar'i binafsihi, merasa bangga terhadap dirinya. Itu adalah sifat-sifat buruk yang terdapat di dalam hati yang harus dihindari. Kata Nabi, 3 itu yang paling binasa. Jadi ya, syuhun muta', dalam dirinya nggak mau ngasih sama orang, benci, ya, nggak mau ngasih, padahal dia ada kelebihan, dia nggak mau ngasih. Kalau syuhun ini lebih umum, kalau bakhil itu lebih khusus, lebih terarah kepada harta. Tapi kalau syuh umum, bukan hanya harta aja. Tuh ya, dirinya juga, tenaganya dia nggak mau kasih, itu pelit. Ya. Nah, yang kedua hawan muttaba', hawa nafsu yang selalu diikutin. Nah, itu sifat buruk. Selalu nurutin kemauan hawa nafsu. Udah ada kebaikan-kebaikan yang harus ia lakukan, tapi dia nggak kerjain, males. Nah, itu nafsu. Itu yang bakal membinasakan. Yang ketiga, i'jabul mar'i, merasa bangga, dirinya merasa lebih, merasa hebat. Nah, berarti menandakan bahwa di hatinya ada sifat yang tercela, yang tidak bagus, harus dihindari. Nah, ada juga sifat-sifat yang bagus. Apa tuh? Salasun munjiat, 3 perkara yang dapat menyelamatkan. Ya, 3 perkara yang dapat menyelamatkan. Apa? Al-adlu fil ghadab war ridha. Imbang, adil antara marah dan rela. Menempatkan posisi di mana dia rela, ridho, dan di mana dia marah. Marah adalah pada sesuatu yang tidak baik, munkar. Itu ya. Ridho adalah pada sesuatu yang baik, yang diridhoi oleh Allah. Jangan terbalik. Biasanya orang punya rasa sifat dengki, hasad, itu terbalik. Orang dapat nikmat, dia malah gedek, dia marah. Nah, itu terbalik. Teman dapat nikmat bahagia, jangan teman dapat nikmat kesel. Nah, itu sifat hasad timbul. Harusnya teman dapat nikmat, alhamdulillah. Nah, itu tuh. Ridho, adil, imbang antara ridho dan marah. Yang kedua,
adalah bahwa dia itu al-qadru bainal faqri wal ghina. Sederhana antara kaya dan fakir. Hidup dengan penuh kesederhanaan, tidak terlalu boros dan juga tidak terlalu pelit. Mau lagi kaya, mau lagi susah, tetap memperlakukan secara sederhana. Jangan lagi kaya dia habis-habisin, bagi-bagiin, beli-beliin. Nah, jangan lagi miskin juga dia perhitungan, jangan. Tetap lakukan secara sederhana. Nah, yang ketiga adalah al-khasyah fi sirri wal alaniyah. Punya rasa takut baik secara sembunyi-sembunyi kepada Allah ataupun terang-terangan. Nah, itu namanya sifat yang terbaik pada hati. Nah, di sini banyak contoh-contohnya yang lain. Kalau ingin mengenal sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang terpuji pada hati itu banyak. Waqad istawfal kalama fi zalika kullihi al-imamu hujjatul Islam fi nisfi tsani fil ilmi wal ibadah waz zuhdi wal ma'rifah. Dan sungguh telah menyempurnakan pembicaraan masalah tersebut semuanya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali pada pertengahan yang kedua dari kitab Ihya fi zikril muhdikat wal munjiyat, dalam menyebutkan perkara yang membinasakan dan yang menyelamatkan. Jadi masalah kalau untuk mengenal sifat-sifat apa saja yang baik pada hati dan yang buruk, itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya sudah menguraikan banyak di bab yang kedua tentang muhlikat dan munjiat. Itu Imam Ghazali dalam kitab Ihya-nya. Ya. Wa kalamu fi hadzal fununi huwal muawwalu alai wal marji'u ilaih. Dan pembicaraan dalam masalah fan ini adalah perkara yang dipegang dan menjadi rujukan. Likamalihi fil ilmi wal ibadah wal zuhdi wal ma'rifah. Karena sempurnanya Imam Ghazali dalam ilmu, ibadah, zuhud dan ma'rifatnya. Jadi dalam untuk mengenai masalah hati, sasarannya adalah membaca hasil karya Imam Ghazali. Karena beliau adalah yang memiliki tingkat kebagusan pada keilmuannya, ibadahnya, zuhudnya, ma'rifatnya. Itu Imam Ghazali. Hasil karya-karya Imam Ghazali dalam ketasawufan itu sangat bagus kalau kita baca, kita telaah. Ada terjemahan. Ada banyak. Jadi ada terjemahannya. Kalau yang terjemahan Arab susah, mungkin nggak ada. Yang ada terjemahan doang. Tuh, 10 kayaknya, 10 apa 6. Kalau Arabnya kan 4 jilid. Iya, 4 jilid. Lumayan kalau dibaca. Ya, bisa belum habis. Umur udah gak nyampe. Ngaji cuma seminggu sekali, apalagi sebulan. Nah. Ihya Ulumuddin. Li'annahu jama'a fi dzalika kalamu man taqaddama minas salafis salih wa masyayikh tariq. Karena beliau telah menghimpun di dalamnya perkataan para ulama-ulama salafus saleh dan guru-guru thariqah gitu. Jadi Imam Ghazali udah ngumpul semua. Beliau Imam Ghazali itu
berada pada abad keempat setelah hijrah, sekitar tahun 450 Hijriah. Jadi setelah masa Imam Syafi'i. Imam Syafi'i 150. Nah kalau Imam Ghazali 450. Kalau Imam Nawawi 700 Hijriah. Lebih mudaan lagi. Imam Ghazali usianya pendek, 55. Jadi banyak ulama-ulama besar itu yang usianya sekitar 50-an. 55. Hasil karyanya luar biasa banyak. Ilmunya, manfaatnya sampai sekarang Imam Ghazali. Semua fan-fan ilmu dia tekuni, dia pelajari. Ilmu fikihnya, ilmu tahawul, ilmu filsafatnya, tauhidnya, ya, tasawufnya. Nah, yang lebih tenar adalah kitab Ihya. Di situ mengungkap masalah ilmu fikih tapi dikemas dalam bentuk tasawuf. Gitu. Ya, itu ilmu, itu kitab Ihya-nya. Waqad iqtafa asarahu waqtabasa min anwari man jaa bi 'abdihi ba'dahu min ahli hadha syan min ulama'il muslimina wa salihihim min ahli sa'il afaqi wal budan. Dan sungguh telah mengikuti asarnya dan mengambil dari cahayanya oleh orang yang datang setelahnya dari ahli masa dan ulama-ulama muslim dan orang-orang saleh, dari penduduk negeri dan seluruh itu ya, min ahli sa'il afaq, dari seluruh penduduk ya, negeri. Jadi seluruh penduduk negeri banyak yang mengikuti asar Imam Ghazali. Ya. Nasihat-nasihat, hikmah-hikmahnya banyak diambil dari Imam Ghazali. Nasihat-nasihatnya banyak mengambil dari Imam Ghazali. Mutiara-mutiara katanya banyak diambil dari Imam Ghazali. Salah satunya adalah dialog Imam Ghazali kepada muridnya. Wahai muridku, apa yang paling berat? Kata muridnya, yang paling berat itu gunung besi. Tuh, besi. Kata Imam Ghazali, salah. Yang paling berat bukan gunung, bukan besi, amanah. Amanah itu paling berat. Apa yang paling jauh? Kata muridnya, yang paling jauh matahari. Negeri ini itu mah dekat. Yang paling jauh itu adalah masa lalu. Apakah mungkin bisa baik lagi? Nggak mungkin masa lalu bisa baik lagi. Udah kagak bisa baik lagi. Jadi mutiara-mutiara kata nasihat dari Imam Ghazali itu benar-benar luar biasa. Tuh, ya, luar biasa. Ya, kayak gitu. Makanya ada kitab-kitabnya, dari yang tipis, yang tebel, itu banyak. Ayyuhal walad, tuh, nasihat kepada murid-muridnya, seakan-akan antara anak dan orang tua, nah itu juga banyak di situ. Kama ya'rifu zalika wa yu'allimuhu tahqiqan man lahu rusukhun fi hadhihi al-ulum wa ghasun wa tila'un ala asrari tariqillahi. Sebagaimana mengetahui hal itu secara tahqiq orang yang memiliki keteguhan dalam ilmu dan menyelam dan mengetahui rahasia tariqah. Jadi orang-orang yang benar-benar memiliki keteguhan dan ingin menyelam dan mengetahui rahasia-rahasia dalam thariqah, dia harus mengetahui itu.
Jadi kalau memang benar-benar ingin mengenal ketasawufan, ya pelajarilah kitab tasawufnya Imam Ghazali. Di situ. Nah, thumma qala fa iza 'alimta dzalika wa 'araftahu wallahu a'lam bis-shawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa ala 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a. Alhamdulillah ala kulli hal wa na'udzubika min ahwal min rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin.